Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Pemirsa TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zikir dalam Al-Qur'an. Tugas kita di muka bumi ini sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah. Kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu bernilai ibadah. Kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Kemudian juga kita melakukan aktivitas selama kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah. Makanya kita kenal ada ibadah yang seumur hidup. Bagi yang mampu, ibadah haji. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan haji dan umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, bagi yang sudah, mudah-mudahan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah tahunan, ya, salat Id, ya, baik Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada ibadah bulanan, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulannya. Kemudian ada ibadah pekanan, yaitu ibadah sholat Jumat, wajib kita untuk berjamaah di masjid. Kemudian ada ibadah harian, yaitu ibadah salat 5 waktu. Bahkan dianjurkan untuk melakukan ibadah salat sunnah. Makanya jarak antara subuh sampai dengan zuhur agak panjang. Maka disunnahkan kita untuk melakukan salat duha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian mengundang rezeki kita. Sempat-sempatnya sebelum dia beraktivitas, mencari nafkah, mencari ilmu, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi jarak yang sangat panjang antara Isya menuju subuh. Makanya ada salat tahajud, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya kalau dia melakukan salat malam, dan itu kebiasaan salafus saleh, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Alaikum biqiyam fa innahu da'bus salihina qablakum. Lakukanlah salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian juga seutama-utama salat adalah salat 5 waktu. Afdhalus shalah ba'dal fariḍah salatul lail. Setelah itu seutama salat sunnah, ibadah sunnah adalah salat malam. Maka lakukanlah baik sebelum tidur. Kemudian baik juga lebih mulia saat setelah tidur kita bangun mengakses nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi ibadah jam, menit, bahkan detik. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Adalah Nabi senantiasa mengingat Allah setiap saat, jam, menit, detik, selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman lagi-lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah agar kita mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 41-nya, hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita ada surat perlindungan untuk diri kita. Ada surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, surat Al-Falaq, An-Nas. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Menjelang kita tidur baca An-Nas. Bahkan setelah salat dianjurkan juga membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Qul, Al-Ikhlas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. 3 kali kita berlindung kepada Allah disebutkan di dalam ayat-ayat itu. Di dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang tidak kelihatan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dalam dada manusia. Siapakah dia yang mempengaruhi kehidupan kita? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah dalam diri kita. Makanya Nabi berlindung dari kekurangan diri, kesalahan diri. Makanya kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena manusia punya nafsu. Punya nafsu, makanya dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang mengantar dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang diperturutkan. Ciri-cirinya adalah melakukan dosa. Kalau nggak melakukan dosa, dia gelisah. Melakukan kemaksiatan, kezaliman sampai su'ul khatimah. Namanya nafsu ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Mengajak dia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Itu ada di dalam diri kita, potensi diri kita. Tanpa ada pengaruh apapun. Manusia itu punya nafsu. Beda dengan malaikat yang senantiasa taat dan diciptakan dari cahaya. Kemudian dia tidak punya nafsu. Manusia itu punya nafsu. Dia bisa melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Karena Allah berikan potensi itu. Kemudian ada nafsu namanya al-lawwamah. Yaitu adalah apa? Ciri-cirinya orang ini melakukan dosa, kemudian tobat, kemudian dosa lagi, kemudian tobat lagi. Alhamdulillah kalau di saat dia tobat dicabut nyawanya oleh Allah. Kalaupun enggak, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nafsu yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harapan kita bersama, yaitu nafsu yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang
tenang hatinya, yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina dosa besar. Kemudian diikat dengan yang halal, pahalanya besar. Kemudian dicari nafkah yang halal, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tertarik dari yang haram. Potensinya diikuti jalan kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah apa yang harus kita lakukan, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Potensi dalam diri kita ada potensi kemaksiatan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada potensi berikutnya dalam surat An-Nas, dalam godaan setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setan menjadi temannya, pembisiknya dalam setiap aliran darahnya, kanan, kiri, depan, belakang, senantiasa mengarahkan, membisikkan kepada sesuatu yang dosa. Manusia itu lemah, makanya butuh Allah. Kemudian bukan hanya dari kalangan setan yang menggoda manusia, dari kalangan manusia yang membisikkan kita untuk melakukan dosa. Siapa sih yang ngajak kita dosa? Bisa jadi teman kita, tetangga kita, nauzubillah keluarga kita, atau siapapun dia, manusia mengarahkan kepada maksiat dan dosa. Maka carilah teman-teman yang soleh, yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kehidupannya penuh dengan kesempitan, kesulitan, kegalauan. Kalau orang beriman diuji oleh Allah, dia sabar karena dia taat kepada Allah dan dia tahu itu adalah ujian dan tidak melampaui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saat dia melakukan kemaksiatan dan dosa, ditimpa musibah, dia akan marah. Dia nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan digantung diri. Nauzubillah min dzalik, karena merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya ini, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk memuliakan Allah. Ada dua makhluk yang tawar-menawar dalam mengingat Allah. Yang pertama adalah jin, yang kedua adalah manusia. Padahal seluruh makhluk hidup, binatang yang di langit, yang di bumi, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Semua tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin saja yang pilih-pilih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah salat, apa yang kita lakukan? Dalam keadaan suci, menghadap kiblat, setelah berdoa, berzikir dan sebagainya. Setelah salat, apa yang kita lakukan? Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Selesai salat, maka yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa lagi. Azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setan akan menggoda lagi. Qomat, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saat sholat pun digoda oleh Allah. Setelah sholat pun digoda. Dia bukan setelah melakukan kemaksiatan dan dosa, dia melakukan amal saleh dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman, dalam keadaan menghadap kiblat. Setelah sholat, dia minta ampun kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Bahkan ditambahkan dalam surat ayat kursinya dalam surah Al-Baqarah. Kemudian lagi ditambahkan lagi dengan Al-Falaknya, An-Nasnya, Al-Ikhlasnya, dan seterusnya. Agar dia senantiasa terjaga ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah apa?
di saat dia selesai melakukan ibadah puasa. Kalau tadi setelah kita melakukan ibadah salat, zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah setelah dia melakukan ibadah puasa, ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan nama Allah, makanya kita kenal dengan takbiran. Mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik setelah salatnya, kemudian juga di pasar-pasar dianjurkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Intinya mengingat Allah. Allah khawatir kita tidak mengingat Dia. Itu dalam melaksanakan setelah ibadah puasa. Bayangkan, setelah salat zikir, setelah puasa zikir, kemudian adalah apa lagi? Setelah dia melakukan ibadah haji, yang jaminannya kalau dia ikhlas dan mengharap ridha Allah dan diterima hajinya, masuk ke dalam surga, apa yang dilakukan? Faidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Berzikir lagi, mengingat Allah lagi. Itu setelah melakukan ibadah-ibadah yang panjang, ibadah-ibadah yang wajib, diperintahkan untuk mengingat Allah. Apalagi melakukan dosa, kesalahan, kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Allah ingin hambanya itu senantiasa mengingat Dia. Maka Allah akan mudahkan kesulitannya. Allah berikan rahmatnya, Allah ampuni dosanya, Allah tutup aibnya, dan Allah kelak memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mencari nafkah pun, ya, apa yang dilakukan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam mencari nafkah pun dianjurkan, diperintahkan oleh Allah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di pasar, dalam bisnis, dalam urusan, dalam proyek dan sebagainya, dia senantiasa mengingat Allah agar dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat Allah, ya Allah, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, senantiasa dibisikkan oleh malaikat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan istri yang saleh, kemudian juga suami yang saleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, orang tua yang senantiasa mengingatkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari nafkah pun dia dianjurkan untuk mengingat Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Yaitu pada saat dia berjihad pun. Bayangkan dalam keadaan kondisi berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Kenapa? Khawatir nanti pada saat dia jihad, dia niatnya bukan karena Allah. Ada sahabat Nabi yang orang menganggap dirinya pasti masuk surga karena mati di medan perang, syahid. Ternyata kata Nabi, wa min ahlin nar. Kenapa di ahli neraka? Ternyata pada saat dia luka, tertusuk dan sebagainya, dia nggak sanggup lagi. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia ngambil senjatanya lalu dia bunuh dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan karena Allah. Bahkan juga dia melakukan kebaikan itu, perjuangan jihad itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Bukankah ada orang yang tadinya mau dimasukkan ke dalam surga nggak jadi lantaran apa? Dia berjihad bukan karena Allah, tapi dia berjihad supaya dibilang dia adalah orang yang sangat pemberani, orang yang hebat. Dia mau diberikan sertifikat pahlawan oleh kebanyakan manusia, maka merubah niat dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, saat mendapatkan kemenangan, berarti mendapatkan kebahagiaan, puncaknya kesuksesan, apa yang diperintahkan oleh Allah adalah berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah An-Nasr yang kita hafal, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh istighfar, disuruh berzikir agar dia ingat Allah, tidak takabur, dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam taklim, dalam kajian, dalam siaran ini, setelah selesai apa yang kita lakukan? Kita membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Mengingat Allah. Allah menginginkan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus daripada godaan setan yang mengakibatkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat dan senantiasa menjadi hamba Allah yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahagia pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.